这个是浪石。Bab 755, Sekte Racun, Sekte Angsa Emas, Lembah Mulan. Yan Cheng tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Peristiwa besar seperti itu telah terjadi di dalam kekaisaran, tetapi penguasa kekaisaran sebenarnya sama sekali tidak menyadarinya. Saya berada di retret untuk jangka waktu tertentu. Xiao Yan menjelaskan, tampaknya mengerti apa yang dipikirkan Yan Cheng ketika dia melihat penampilan yang terakhir. Yan Cheng hanya tiba-tiba mengerti ketika dia mendengar ini. Dia tertawa getir, tidak terduga bahwa kepala Xiao telah melakukan retret selama setahun. Tahun ini tidak tenang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah periode pergolakan terbesar dalam sejarah Kekaisaran Jia Ma. Saya telah melakukan retret selama setahun ya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia segera mengubah topik lagi. Apa yang terjadi di Kekaisaran? Orang-orang dari beberapa saat yang lalu harus menjadi ahli racun, kan? Pekerjaan seperti itu seharusnya sangat langka di Kekaisaran Jia Ma. Mengapa begitu banyak dari mereka muncul sekaligus? Itu karena mereka bukan orang-orang dari Kekaisaran Jia Ma. Ling Er di samping diam-diam menyela. Matanya tetap di wajah Xiao Yan sejak yang terakhir muncul. Kilatan yang tidak biasa di matanya tampak seperti gadis muda cantik yang malu yang naksir. Mereka adalah ahli racun dari Kekaisaran Chuyun. Yan Cheng menghela nafas. Tidak lama setelah kepala Xiao menyelamatkan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah kami saat itu, ada berita bahwa Kekaisaran Chuyun akan menyerang Kekaisaran Jia Ma kami. Setelah itu, terjadi peningkatan jumlah konflik perbatasan. Awalnya masih baik-baik saja dan itu hanya pertarungan antara tentara kedua negara. Masing-masing pihak memiliki kemenangan dan kerugian mereka sendiri dengan sedikit kemajuan. Namun, setelah kebuntuan ini berlanjut selama sebulan, sejumlah besar ahli racun tiba-tiba muncul di militer Kekaisaran Chuyun. Di bawah ancaman mereka, Kekaisaran Jia Ma segera kehilangan cukup banyak benteng perbatasan. Sama seperti eselon atas keluarga Kekaisaran menjadi marah karena ini, berita bahwa sekte racun dari Kekaisaran Chuyun yang ingin berpartisipasi dalam pertempuran telah menyebar. Ketakutan melintas di wajah Yan Cheng ketika dia menyebutkan nama yang menyebabkan rambut seseorang berdiri. Suaranya juga menjadi jauh lebih lembut. Sekte racun. Xiao Yan mengucapkan nama asing ini di mulutnya dan alisnya terjalin erat. Sekte racun, ini baru saja didirikan di dalam Kekaisaran Chuyun. Namun, kekuatannya luar biasa menakutkan. Dalam waktu 5 tahun, itu benar-benar menghancurkan semua sekte dan faksi di dalam Kekaisaran Chuyun. Sekte racun, mereka telah melompat menjadi satu-satunya penguasa atas Kekaisaran Chuyun. Selain itu, dikabarkan bahwa bahkan keluarga Kekaisaran Chuyun diam-diam dikendalikan oleh mereka. Di Kekaisaran Chuyun, lebih efektif untuk berbicara dengan pemimpin sekte dari sekte racun daripada dengan kaisar dari keluarga kekaisaran. Yan Cheng menjelaskan lagi ketika dia melihat ketidakpastian di wajah Xiao Yan. Seperti apa kekuatan pemimpin sekte dari sekte racun? Xiao Yan perlahan bertanya. Dikabarkan bahwa itu setidaknya di kelas Douzong. Karena sekte racun berpartisipasi dalam pertempuran, aliansi Yan, sebagai faksi terkuat di Kekaisaran Jia Ma secara alami tidak dapat berdiri di samping dan tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, pertarungan di mana dua faksi besar bertukar pukulan terjadi. Selama pertempuran besar setengah tahun yang lalu, pemimpin sekte misterius dari sekte racun itu muncul sekali. Dalam pertempuran itu, Kaisar Es Hai Bodong, senior tua bernama Jia Lao di keluarga kekaisaran serta binatang ajaib yang sangat besar, yang kekuatannya berada di kelas Do Huang, dikalahkan di tangan pemimpin sekte dari sekte racun meskipun bergandengan tangan. Yan Cheng tertawa pahit. Ketakutan yang mendalam melintas di matanya ketika dia menyebutkan kelas yang jauh dan tidak terjangkau.
Mata Xiao Yan berkedip. Hatinya juga sedikit tenggelam. Tidak terduga bahwa Hai Tua dan dua lainnya tidak cocok untuk pemimpin sekte dari sekte racun itu. Tampaknya pihak lain benar-benar kuat. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lanjutkan berbicara. Sama seperti Kaisar Es dan dua lainnya dalam bahaya, Ratu Medusa dari ras manusia ular tiba-tiba muncul. Dia terlibat dalam pertempuran besar dengan pemimpin sekte dari sekte racun itu, tetapi kedua belah pihak mengalami kesulitan menentukan pemenang. Pemimpin sekte dari sekte racun mengundurkan diri. Baru saat itulah aliansi Yan menghindari bencana hidup dan mati. Yan Cheng memukul mulutnya. Matanya mengungkapkan kerinduan untuk pertempuran besar yang menggetarkan jiwa hari itu. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghela nafas dan tertawa pahit ke arah Xiao Yan. Dengan bantuan Ratu Medusa, aliansi Yan akhirnya berdiri. Setelah membentuk aliansi dengan ras ular orang, mereka mulai membalas terhadap sekte racun. Ras ular orang juga ikut campur. Xiao Yan langsung terkejut ketika dia mendengar ini saat dia berbicara dengan sedikit terkejut. Meskipun Medusa adalah ratu ras ular orang tidak memiliki banyak perasaan baik terhadap kekaisaran Jia Ma. Tampaknya agak mustahil bagi mereka untuk membantu kekaisaran Jia Ma. Ya, ini karena kekaisaran Chu Yun awalnya menempatkan tujuan mereka pada mereka. Pertempuran besar itu menyebabkan ras ular orang mereka menderita kerugian besar. Jika Ratu Medusa tidak bergegas kembali ke masa lalu, kemungkinan seluruh ras ular orang akan tersingkir. Yan Cheng mengangguk dan menjawab, jadi Cailin tiba-tiba pergi saat itu karena ini. Mata Xiao yang sedikit berkedip. Baru sekarang dia tahu mengapa Medusa harus pergi dengan tergesa-gesa saat itu. Karena musuh semua orang adalah sekte racun dari kekaisaran Chu Yun, mereka secara alami dapat bergandengan tangan. Meskipun masih ada beberapa konflik selama periode waktu ini benar-benar menghilang setelah Jia Lao dari keluarga kekaisaran membuka mulutnya dan berjanji bahwa dia pasti akan memberi ras ular orang sebidang tanah untuk berkembang biak dan bertahan hidup jika mereka menang dalam pertempuran besar. Dengan bantuan Medusa dan ras manusia ular, kemungkinan kekaisaran Chu Yun juga akan menderitakan. Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Dia masih memiliki kepercayaan pada kekuatan aliansi Yan. Selain itu, ras ular orang juga memiliki banyak ahli. Dengan persatuan antara yang kuat ini, sekte racun harus mundur untuk menghindari bila persatuan ini terlepas dari seberapa kuat mereka. Jika hal-hal berkembang secara normal, ini memang akan terjadi. Yan Cheng tersenyum pahit dan menghela nafas. Dia berkata, namun, tidak lama setelah ras ular orang mengumumkan aliansinya dengan kekaisaran Jia Ma, kekaisaran Chu Yun menepi dua kerajaan besar lainnya di samping kekaisaran Jia Ma. Aliansi dari tiga kerajaan mengakibatkan kekuatan mereka melonjak. Itu menyebabkan tekanan pada aliansi Yan dan ras ular orang meningkat pesat. Dua kerajaan besar lainnya, Xiao yang sedikit mengernyit. Dua nama segera terlintas di benaknya, Kekaisaran Luoyan dan Kekaisaran Mulan. Ya, kedua kerajaan ini tidak lebih lemah dari Kekaisaran Jia Ma. Mereka bahkan bisa dikatakan sedikit lebih kuat dari Kekaisaran Jia Ma. Kedua kerajaan besar ini juga memiliki dua makhluk besar yang tidak jauh lebih lemah dari sekte racun di dalamnya. Ekspresi Yan Cheng menjadi agak jelek ketika dia berbicara sampai saat ini. Sesaat kemudian, dia meludahkan dua sekte dari mulutnya, sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan. Sekte Angsa Emas. Lembah Mulan. Xiao Yan dengan lembut menggumamkan dua nama yang agak asing ini di mulutnya. Matanya juga perlahan menyipit. Sekte Angsa Emas adalah faksi yang kuat di dalam Kekaisaran Luoyan. Pemimpin sekte, Yan Luotian, juga merupakan elit asli Dozong, meskipun ia hanya pada tahap awal dari kelas Dozong. Lembah Mulan milik Kekaisaran Mulan. Meskipun tidak memiliki Dozong elit, ia memiliki metode Qi gabungan yang sangat unik. Orang-orang dari Mulan menyebutnya keterampilan tiga binatang buas.
Ada 3 sesepuh yang mempraktekkan metode Qi ini di Lembah Mulan. Meskipun kekuatan individu mereka hanya di puncak kelas Do Huang, setelah mereka bertiga mengaktifkan skill 3 binatang buas pada saat yang sama, mereka akan dapat melakukan perlawanan bahkan jika mereka bertemu dengan Do Zong. Jika seseorang mendiskusikan kekuatan mereka, mereka tidak lebih lemah dari pemimpin sekte Luo Yuntian. Wajah Yan Cheng memerah. Karena kegembiraan yang berlebihan di hatinya, dia akhirnya mengirim air liur kemana-mana ketika dia berbicara. Wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi suram ketika dia mendengar kata-kata Yan Cheng. Jika masalah ini benar, Kekaisaran Jia Ma dan aliansi Yan benar-benar dalam bahaya kali ini. 3 elit Do Zong. Barisan ini bahkan jika itu Medusa, mustahil baginya untuk memblokir mereka. Tidak terduga bahwa selama 1 tahun yang singkat di mana dia melakukan retret, Kekaisaran Jia Ma akan terbalik. Awalnya, Kekaisaran Jia Ma pasti tidak akan mampu bertahan dalam situasi seperti itu bahkan dengan dukungan dari aliansi Yan. Namun, untungnya bagian dalam dari 3 aliansi kekaisaran besar juga terbagi. Meskipun 3 sekte besar memiliki ahli yang dapat bersaing dengan Do Zong, tidak satupun dari mereka yang bersedia menjadi garda depan dan bertukar pukulan dengan Medusa. Bagaimanapun, dengan pengecualian pemimpin sekte dari sekte racun, Yan Luotian dari sekte Angsa Emas, dan 3 tetua dari Lembah Mulan bukan tandingannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Selain itu, mereka semua khawatir bahwa sekutu mereka akan diam-diam menikam mereka dari belakang jika mereka terluka parah. Oleh karena itu, mereka terus menunda masalah ini. Yang mereka lakukan hanyalah mengirim para ahli dari sekte mereka sebagai pelecehan. Mereka bertujuan untuk menggunakan metode semacam ini untuk perlahan-lahan melelahkan aliansi Yan dan rakyat ular balapan. Yan Cheng menghela nafas dengan sedih. Tuan Racun yang telah kita lihat sebelumnya seharusnya adalah anggota dari sekte racun yang telah menyelinap masuk. Namun, yang aneh adalah begitu banyak dari mereka yang menyelinap masuk sekaligus. Berbicara secara logis, di sekitar garis pertahanan memiliki banyak ahli dari aliansi Yan yang berpatroli. Yan Cheng merasa agak tidak yakin ketika dia berbicara sampai saat ini. Berdasarkan akal sehat, bahkan jika seseorang berhasil sesekali menyelinap masuk, dia biasanya sendirian. Namun kali ini, Yan Cheng yang tidak memiliki jawaban tidak peduli bagaimana dia memikirkannya hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan situasi saat ini, kita hanya bisa berharap bahwa aliansi Yan dan ras ular orang akan dapat menghentikan mereka sepenuhnya. Jika tidak, kita benar-benar akan dihadapkan pada negara yang rusak dan rumah yang hancur. Kami lahir di Jia Ma dan dibesarkan di Jia Ma. Kami tidak ingin menjadi orang putus asa yang harus meninggalkan tanah air mereka. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat mercenaris yang bersemangat rendah di sekitarnya. Dia menepuk punggung Yan Cheng dan berbisik dengan senyum cerah, tenang, aliansi Yan tidak akan jatuh. Siapapun yang ingin membiarkannya runtuh harus melangkahi mayatku. Saya pikir saya benar-benar ketua aliansi yang tidak bertanggung jawab untuk benar-benar gagal berpartisipasi dalam acara sebesar itu. Wajah pemuda berjubah hitam itu ditutupi oleh senyum cerah. Di bawah pengaruh senyum hangat, perasaan putus asa Yan Cheng tanpa sadar tersebar. Tak terhitung banyaknya orang di Kekaisaran Jia Ma menaruh harapan mereka pada pemuda ini, yang mengendalikan makhluk besar seperti aliansi Yan, hanya pada usia 20. Ini karena mereka tahu bahwa anak muda ini memiliki kemampuan untuk menciptakan keajaiban. Orang-orang dari aliansi Yan dan kami, orang-orang dari Kekaisaran Jia Ma, telah menunggu kepulanganmu. Kamu sekarang adalah penyelamat semua orang di Kekaisaran Jia Ma. Yan Cheng menggosok matanya yang agak memerah dan tertawa. Itu benar, jika kepala suku ingin menuju ke garis depan, kamu dapat bergegas ke benteng Gunung Hitam Timur. Pertempuran di sana adalah yang paling intens. Sebagian besar ahli dari aliansi Yan dan ras ular orang ada di sana. Karena itu masalahnya,
Xiao Yan tidak akan tinggal lebih lama lagi. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu ke arah langit timur yang jauh. Dia perlahan mengangguk dan tidak mengatakan kata-kata lain saat dia menangkupkan tangannya ke arah Yan Cheng. Sayap api hijau giok perlahan menjulur dari punggungnya. Segera, tubuhnya naik ke langit di depan banyak tatapan hormat. Semuanya, tunggu, Xiao Yan telah kembali. Tatapan Xiao Yan melihat ke langit timur yang jauh. Dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya sebelum mengepakkan sayap apinya, berubah menjadi sinar cahaya saat dia bergegas. Bab 756, Penyelamatan. Xiao Yan bergegas menuju benteng gunung hitam yang disebutkan Yan Cheng dengan cara seperti kilat setelah meninggalkan kota Qingshan. Ziyan mengikuti di belakangnya. Setelah dia menembus kelas Du Huang, kecepatan terbang Xiao Yan jelas jauh lebih cepat daripada di masa lalu. Tubuhnya seperti bintang jatuh saat terbang di langit. Dalam beberapa kedipan, dia telah menghilang ke cakrawala. Meskipun kadang-kadang ada beberapa tatapan yang berhenti di langit, mereka hanya bisa melihat seberkas cahaya yang melompat dan melintas beberapa kali. Xiao Yan terbang dengan kecepatan maksimumnya. Wajahnya ditutupi dengan kesungguhan. Masalah yang terjadi di dalam kekaisaran Jia Ma ini benar-benar di luar dugaannya. Dia juga merasa sedikit takut saat mengingat masalahnya. Beruntung Ratu Medusa ikut campur kali ini. Jika tidak, kemungkinan aliansi Yan dan kekaisaran Jia Ma akan dihancurkan oleh kekaisaran Chu Yun. Pada saat itu, klan Xiao-nya akan benar-benar tersingkir bahkan tanpa Hall of Souls melakukan apapun. Sekte racun. Angin liar yang bertiup olehnya menyebabkan rambutnya mengeluarkan suara hu-hu, memperlihatkan sepasang pupil hitam pekat yang telah berubah menjadi sangat padat dan dingin. Seekor naga memiliki sisik terbalik, bagian sensitif. Mereka yang menyentuhnya akan mati. Skala terbalik Xiao Yan adalah kerabatnya. Dia pasti akan mendapatkan siapapun yang berani menyentuh mereka untuk membayar lebih dari 100 kali lipat. Ziyan diam-diam menjulurkan lidah kecilnya saat melihat ekspresi gelap dan dingin Xiao Yan dari belakang Xiao Yan. Dia tidak berani menjadi nakal. Yang bisa dia lakukan hanyalah meningkatkan kecepatannya dan mengikuti di belakang Xiao Yan. Dengan kecepatan Xiao Yan dan Ziyan, mereka tidak akan membutuhkan waktu lama bahkan jika mereka harus terbang di atas seluruh kekaisaran Jia Ma. Oleh karena itu, bentangan pegunungan di sekitar mereka menjadi lebih pendek setelah penerbangan mereka berlanjut selama sekitar 2 jam. Tanah datar besar yang tertutup pasir kuning mulai muncul di depan mata mereka. Xiao Yan juga menghela nafas lega saat tanah datar itu muncul di hadapannya. Dia jelas tahu bahwa karena dia berada di dekat wilayah daratan datar, itu menunjukkan bahwa dia tidak terlalu jauh dari benteng gunung hitam yang disebutkan Yan Cheng. Selama penerbangan cepat yang sepertinya merupakan upaya untuk mengejar bulan dan bintang, Xiao Yan melihat cukup banyak aliran manusia yang melarikan diri. Jelas, banyak orang bersikap pesimis terhadap situasi saat ini di Kekaisaran Jia Ma. Lagi pula, aliansi antara 3 kerajaan besar benar-benar terlalu kuat. Jelas sulit bagi aliansi Yan tanpa pemimpinnya dan Ratu Medusa untuk menanggung beban ini. Hati Xiao Yan juga semakin suram saat dia mengamati kepanikan di wajah mereka yang melarikan diri. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia melihat pemandangan seperti itu di dalam Kekaisaran Jia Ma. Pencipta ini adalah aliansi dari 3 kerajaan besar. Mata Xiao Yan menyipit. Kilatan gelap dan dingin melintas di antara mereka. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan sayap api di punggungnya mengepak. Kecepatan terbangnya tiba-tiba melonjak. Hampir tidak ada orang di tanah datar yang luas, menyebabkannya tampak sangat sepi. Tiba-tiba, sedikit suara angin kencang muncul di langit. 2 sinar cahaya tiba-tiba melintas dan bergegas. 2 sinar cahaya baru saja muncul ketika mereka tiba-tiba bergetar. Sosok besar dan kecil terungkap di langit. Apa itu? Ziyan dengan ragu bertanya ketika dia melihat Xiao Yan tiba-tiba berhenti.
Apakah orang ini tidak terburu-buru untuk buru-buru menempuh jarak yang jauh sebelumnya? Ada 3 aura yang cukup kuat di sana. Namun, orang di depan jelas melarikan diri. Kedua aura yang mengikuti di belakang jelas berniat mengejar orang pertama. Xiaoyan sedikit merajut alisnya. Matanya melihat ke arah utara dataran. Dia ragu-ragu sejenak sebelum persepsi spiritualnya menyebar seperti air banjir dari antara alisnya. Dalam sekejap, dia telah menyerap situasi yang jauh ke dalam kepalanya. Seorang ahli dari ras ular orang ya? Persepsi spiritual Xiaoyan dengan cepat menyusut kembali. Dia sudah jelas melihat bahwa orang yang melarikan diri di depan adalah seorang ahli Do Wang dari ras ular orang. 2 orang di belakang adalah 2 ahli dari beberapa kerajaan yang tidak dikenal. Namun, jelas bahwa mereka bukan dari Kekaisaran Jia Ma. Selain itu, hal yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa ahli dari ras ular orang yang melarikan diri sebenarnya adalah seseorang yang dia kenal. Ekspresi aneh melintas di wajah Xiaoyan saat dia mengingat masalah itu sejak saat itu. Tubuhnya segera bergerak dan menembak secara eksplosif ke arah wilayah utara. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ras ular orang saat ini adalah sekutu Kekaisaran Jia Ma. Selain itu, bahkan jika itu karena Cailin, dia harus membantu dan menyelamatkan orang itu. Yume tampil sangat menyedihkan hari ini. Ini adalah pertama kalinya dia melarikan diri tanpa tujuan dengan cara apapun yang dia bisa setelah bertahun-tahun. Orang-orang yang memberikan perlakuan menyedihkan seperti itu padanya adalah 2 sosok biru yang mengikuti jarak pendek di belakangnya. 2 bajingan sialan ini. Setelah lukaku pulih, aku pasti akan merobek semua daging di tubuhmu dan memberi makan kekasih kecilku itu. Ekor ular Yume menekan tanah dengan cara yang aneh. Setiap kali bergerak, tubuhnya tiba-tiba akan melesat ke depan dengan jarak tertentu. Saat dia melarikan diri, dia tidak lupa untuk menoleh dan melihat 2 sosok di belakang dengan kejam saat dia mengutuk. Tapi kota Lingyan sudah jatuh. Kali ini, kemungkinan cukup banyak orang dari 3 sekte akan memasuki kekaisaran. Ini benar-benar merepotkan. Yume awalnya adalah penjaga kota Lingyan. Dengan mengandalkan kekuatan bintang 7 doang, dia telah berhasil mengalahkan dan memaksa kembali beberapa ahli dari 3 sekte yang telah mencoba mengepung kota beberapa kali. Kali ini, dia kehilangan keberuntungannya. Tidak ada yang menyangka bahwa aliansi 3 sekte akan benar-benar mengirim 3 ahli dari kelas Do Wang ke kota yang ukurannya tidak terlalu besar. Selain itu, ada 1 orang yang kekuatannya sebenarnya berada di tingkat bintang 8. Hasil dari 3 ahli pasukan Do Wang yang memimpin untuk menyerang kota sangat jelas. Yume telah melukai Do Wang pihak lain dengan serius sebelum terluka parah oleh ahli bintang 8 pihak lain, Do Wang. Setelah itu, dia hanya bisa meninggalkan kota dan melarikan diri. Namun, beruntung dia telah mengulur waktu bagi cukup banyak orang di kota untuk melarikan diri. Oleh karena itu, sebagian besar orang sudah pergi ketika pasukan besar ini memasuki kota Lingyan. Itu juga karena dia telah menyebabkan ahli pihak lain, Do Wangs, menjadi sangat marah. 1 Do Wang tetap di belakang untuk menjaga kota sementara 2 ahli lainnya Do Wang terus mengejarnya tanpa menyerah. Dari kelihatannya, sepertinya mereka memiliki niat untuk tidak menyerah sampai mereka menangkapnya. Tentu saja, mirip dengan penampilan menyedihkan Yume, 2 pria paruh baya, yang pakaian birunya menampilkan angsa emas cerah yang dijahit di atasnya, juga menghadirkan citra yang cukup buruk. Meskipun Yume terluka parah, kelincahan anehnya Douki dari ras ular orang menyebabkan mereka berdua kesulitan mengejarnya. Tidak dapat dihindari bahwa iritasi akan muncul di hati mereka seiring berjalannya waktu. Namun, ketika mereka ingat bahwa ini adalah perintah yang datang dari atas, mereka hanya bisa menahan kepala mereka dan melanjutkan pengejaran liar. Sial, begitu aku menangkap wanita itu, aku yang dulu ingin menyiksanya dengan kejam. Kalau tidak, akan sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku.
Seorang pria paruh baya berwajah muram menatap tajam pada sosok yang terlihat sebagian tidak jauh di depan. Meskipun dia melarikan diri dengan menyedihkan pada saat ini, punggung anggun itu masih mengungkapkan beberapa daya pikat. Hehe, aku mendengar bahwa keterampilan lidah dari ras ular orang luar biasa. Di Kekaisaran Luoyan kami, seorang pelayan wanita ras ular orang dapat dijual dengan harga yang luar biasa tinggi. Aku hanya tidak tahu apakah ular wanita cantik kelas doang ini akan lebih nyaman dibandingkan dengan pelayan wanita biasa itu. Orang lain mengungkapkan ekspresi cabul saat dia tertawa sinis. Ekspresi pria paruh baya berwajah muram itu bergerak sedikit saat mendengar ini. Dia tertawa terbahak-bahak dan mengangguk ketika dia berkata, "Kalau begitu, lebih dari itu kita tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Mari kita lebih berusaha. Jangan masuk terlalu dalam kekaisaran Jia Ma. Kalau tidak, akan merepotkan jika kita bertemu dengan ahli lain." Ya, cahaya emas terang meletus dari tubuh mereka berdua setelah suara mereka terdengar. Sepasang sayap cahaya keemasan angsa diperpanjang dari masing-masing punggung kedua orang itu. Sayap emas mengepak dan kecepatannya segera melonjak. Yu Mei, yang kelelahan karena melarikan diri di depan, juga merasakan angin mendekat dari belakangnya. Dia mengatupkan gigi peraknya dan berusaha sekuat tenaga untuk merangsang Dou Qi di dalam tubuhnya. Namun, bagaimana tubuhnya yang terluka parah ini bisa menahan tekanan hebat darinya? Cahaya Dou Qi di tubuhnya menjadi jauh lebih redup. Ekor ularnya juga tiba-tiba menjadi lemah dan seluruh tubuhnya runtuh dengan lemah. Dia terengah-engah sementara keringat harum menetes ke bawah. "Oh, mengapa? Kamu terlalu lelah untuk terus berlari." Kedua lampu emas itu berkedip seketika saat Yu Mei jatuh. Satu berada di depan sementara yang lain berada di belakang, menutup semua rute pelariannya. Tatapan pria paruh baya perlahan menyapu pinggang seputih salju mantan, dan sudut mulutnya terangkat dengan cara yang tidak senonoh. "Saya belum mencicipi budak wanita ras ular doang." Beberapa kegelapan muncul di dalam mata ular panjang Yu Mei. Namun, senyum menyihir muncul di wajahnya saat dia berbicara kepada mereka berdua. "Kamu bisa memberitahu aku jika kamu ingin aku melayanimu. Kenapa kamu harus mengejarku sejauh ini?" Lupakan saja. Kami tidak memiliki berkah untuk menikmati Anda yang memberikan dirinya kepada kami. Tidak akan terlambat bagi kami untuk bermain perlahan setelah kami menangkap Anda dan melumpuhkan Dou Qi Anda. Seorang pria paruh baya tertawa. Matanya gelap dan serius dan dia segera berteriak dengan dingin, "Serang. Jangan main-main dengannya." Teman pria paruh baya itu tersenyum dan mengangguk ketika mendengar ini. Tangan keduanya bergerak dan cahaya keemasan melonjak. Tiba-tiba diaglomerasi menjadi dua angsa emas setinggi 5 kaki yang segera diarahkan ke Yu Mei. Dua angsa besar berwarna emas segera mengeluarkan teriakan tajam ke langit. Sayap mereka mengepak dan mereka menembak ke arah Yu Mei. Kekuatan yang datang dengan angsa emas sangat tajam. Dua selokan yang dalam bahkan terbentuk ketika mereka menembak di atas tanah. Yu Mei mengatupkan gigi peraknya saat dia melihat cahaya keemasan tajamnya mendekat dengan cepat. Dia menggerakkan Dou Qi yang tersisa di tubuhnya sebelum melambaikan tangannya yang halus. Dou Qi-nya berubah menjadi pilar Dou Qi yang melesat untuk menemui dua angsa emas. Bang! Sebuah ledakan teredam terdengar ketika keduanya bersentuhan. Pilar Dou Qi Yu Mei menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dua angsa emas, yang warnanya menjadi sedikit lebih redup, membawa angin kencang dan melesat. Mata Yu Mei perlahan menjadi gelap setelah kehabisan benang terakhir Dou Qi di dalam tubuhnya. Saat ini dia berhenti memiliki sedikit kekuatan untuk melakukan perlawanan. Namun, racun di dalam mulutnya masih bisa mencegahnya dipermalukan oleh dua bajingan ini dengan mati. Cahaya keemasan terang dengan cepat diperbesar di mata ular yang berisi keputusasaan. Sama seperti Yu Mei yang perlahan menutup matanya, sedikit suara guntur tiba-tiba bergema di langit tanpa peringatan sebelumnya.
Sosok hitam segera muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Kedua angsa emas yang berisi angin kencang itu menghilang ketika mereka berada sekitar 5 kaki dari tubuhnya. Yu Mei merasa ragu ketika rasa sakit yang dia perkirakan tidak datang. Namun, suara hangat perlahan terdengar di samping telinganya. "Apa kamu baik-baik saja?" Yu Mei terkejut ketika dia mendengar suara itu. Dia tiba-tiba membuka matanya dan wajah muda yang berisi senyum segera muncul di hadapannya. Bab 757, Orang Ular Yu Mei. Tatapan Yu Mei membawa sedikit kejutan saat dia melihat wajah muda yang tersenyum hangat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Yu Mei merasa bahwa wajah ini agak familiar. Namun, dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. "Kamu seseorang dari Kekaisaran Jia Ma." Pupil ular menyapu pria muda berjubah hitam di depannya sementara dia bertanya dengan hati-hati. Xiaoyan tidak bisa menahan senyum saat melihat sikap waspada Yu Mei. Dia segera mengangguk dan berkata, "Tenang, saya seseorang dari Kekaisaran Jia Ma." Yu Mei hanya diam-diam menghela nafas lega ketika dia mendengar ini. Dia baru saja berjuang untuk berdiri ketika rasa sakit yang lemah yang dipancarkan dari tubuhnya menyebabkan dia gagal dalam usahanya. Dia hanya bisa menghela nafas kasar. Sebuah pil obat bulat yang memancarkan aroma tenang muncul di depannya dalam ketidakberdayanya. Tawa segera menyusul, "Kamu bisa mencoba memakannya jika kamu tidak takut itu racun." Yu Mei ragu-ragu sedikit saat dia menerima pil obat. Perjuangan sesaat muncul di hatinya sebelum dia akhirnya mengatupkan gigi peraknya dan menelan pil obat ke perutnya. Kekuatan obat yang hangat segera mulai menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya ketika pil obat memasuki perutnya, mengusir banyak perasaan lemah di dalam tubuhnya. Yu Mei baru mulai benar-benar rileks setelah merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyum ramah kepada pemuda berjubah hitam itu. Dia berkata, "Terima kasih banyak. Saya Yu Mei dari ras ular orang." Xiaoyan merasa itu agak lucu di hatinya. Dia mempelajari ular betina cantik yang ganas ini. Dia telah mengatupkan giginya saat itu dan bermaksud untuk menyeretnya kembali menjadi budak laki-lakinya, tetapi sekarang dia menunjukkan senyum lembut ke arahnya. Dia segera menoleh dan melemparkan pandangannya ke arah dua pria paruh baya yang ekspresinya menjadi sangat padat dan gelap setelah dia muncul. "Hati-hati. Kedua orang ini adalah ahli dari sekte angsa emas dari Kekaisaran Luoyan. Kekuatan mereka semua ada di kelas Douang dan tidak bisa diremehkan." Yu Mei juga memulihkan beberapa kekuatan dengan kekuatan obat dari pil obat. Dia menggerakkan ekor ularnya dan mengangkat tubuhnya yang cantik. Murid ular itu memandang dua orang di depan dengan cara yang gelap dan dingin saat dia berbicara. "Sekte angsa emas." Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit dan mengangguk dalam diam. "Teman ini, kita harus tetap pada urusan kita sendiri. Saya menyarankan Anda untuk tidak menjadi orang yang sibuk. Kalau tidak, Anda bahkan mungkin membuang hidup Anda." Pria paruh baya berwajah muram itu menatap tajam ke arah Xiaoyan saat dia perlahan berbicara. Saat ini, Xiaoyan telah secara resmi maju ke kelas Dou Huang. Wajar jika kedua orang ini tidak dapat merasakan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, dari cara Xiaoyan menyelesaikan serangan gabungan mereka sebelumnya, jelas bahwa dia tidak lemah. Oleh karena itu, kedua orang ini menyimpan ketakutan di dalam hati mereka dan tidak segera menyerang. Xiaoyan tertawa saat mendengar ini. Tubuhnya, yang berdiri di depan Yu Mei, tidak bergerak. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tindakannya sudah memberitahu dua ahli dari sekte angsa emas tentang niatnya. "Hehe, kalian dari Kekaisaran Jia Ma benar-benar berhati hangat. Aku, Jin Zhen, mengaguminya. Namun, jika Anda bersikeras untuk campur tangan, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena memiliki nasib buruk." Sebuah kepadatan berangsur-angsur naik di dalam matanya. Pria paruh baya yang menyebut dirinya Jin Zhen itu tertawa dingin dan menggelengkan kepalanya.
Dia segera berbicara dengan suara yang dalam kepada temannya di sisinya, "Ayo serang bersama dan bunuh dia." Teman itu tersenyum gelap dan mengangguk. Mengingat kekuatan mereka berdua, mereka dapat dianggap sebagai penguasa suatu wilayah bahkan di Kekaisaran Luoyan. Mungkin itu adalah keberuntungan mereka, tetapi selama periode waktu ini ketika mereka bertarung dengan Kekaisaran Jia Ma, mereka berdua jarang bertemu siapapun yang cocok untuk mereka selain beberapa ahli terkenal dari aliansi Yan. Oleh karena itu, hati mereka tanpa sadar memandang rendah Kekaisaran Jia Ma. Cahaya keemasan terang melonjak keluar dari tubuh mereka setelah kata-kata dari mereka berdua terdengar. Sebuah cahaya keemasan tajam berlama-lama di tubuh mereka dan perlahan-lahan berputar, meninggalkan banyak bekas luka seperti bekas luka yang dalam di tanah. Ekspresi Yu Mei sedikit berubah ketika dia melihat aksi keduanya saat dia berdiri di belakang Xiao Yan. Meskipun dia bisa menebak bahwa yang terakhir mungkin cukup kuat, pasti akan ada risiko yang cukup besar jika dia berurusan dengan dua ahli Do Wang yang bekerja sama dengan baik satu sama lain. Aku akan bertindak dan menahan salah satu dari mereka nanti. Jika Anda mampu mengalahkan orang lain, Anda harus melakukannya secepat mungkin. Ini karena saya paling bisa bertahan untuk sementara waktu. Yu Mei merenung sejenak sebelum menggertakkan gigi peraknya dan berbicara dengan Xiao Yan di depannya suara yang dalam. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Namun, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Bagaimana kamu bisa bertarung dengan lukamu saat ini? Kamu harus istirahat. Serahkan mereka padaku." Yu Mei sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa Xiao Yan sebenarnya berniat untuk melawan keduanya sendirian. Dia menoleh dan melihat dalam-dalam ke wajah pria muda yang mengandung senyum. Dia dengan lembut berkata, "Yang terbaik adalah kamu tidak memaksakan diri. Siapa yang peduli jika Anda terlalu memaksakan diri?" Hari ini, kepala orang yang cukup kuat akan ditambahkan ke daftar eksploitasi kita berdua. Jin Zhen tertawa dingin. Dia mengepalkan telapak tangannya dan senjata dengan bentuk yang agak tidak biasa muncul di tangannya. Senjata ini agak seperti cincin emas tetapi ujung luarnya ditutupi dengan duri tersembunyi yang tajam. Kilatan ungu yang samar-samar muncul di duri tersembunyi jelas ditutupi dengan racun mematikan. Rekannya juga mengeluarkan item serupa setelah Jin Zhen mengeluarkan senjata ini. Hati-hati, ini adalah senjata unik dari sekte angsa emas, cincin bulu angsa. Ini sangat rumit dan kejam. Terlebih lagi, jika digunakan dalam kolaborasi dengan metode Qi mereka dan bisa menjadi sangat kuat. Wajah Yu Mei berubah ketika dia melihat senjata di tangan kedua orang itu. Dia buru-buru memperingatkan, "Hei, tidak terduga bahwa kamu sebenarnya memiliki pemahaman yang cukup bagus tentang sekte angsa emas kami. Namun, ini tidak bisa menyelamatkan hidup Anda berdua." Jin Zhen tertawa sinis. Dia melemparkan pandangan ke rekannya dan keduanya segera mulai menyebar secara tiba-tiba. Salah satu dari mereka tiba-tiba menyerang Xiao Yan sementara yang lain menyerang Yu Mei yang berada di belakang Xiao Yan. Mata Xiao Yan tidak bergerak seperti sumur tua saat dia mempelajari dua orang yang dengan cepat melintas. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Mereka hanyalah dua Do Huang. Bahkan sebelum dia menembus kelas Do Huang, dia bisa dengan mudah membunuh mereka, apalagi sekarang. Yu Mei menyaksikan ahli dari sekte angsa emas yang telah mengambil rute memutar dan menuju ke arahnya. Matanya segera menjadi dingin dan dia mengepalkan tangannya. Pedang panjang yang tajam muncul di tangannya. Tepat ketika dia bersiap untuk bergerak, sebuah tangan tiba-tiba meraih pergelangan tangannya yang seputih salju. Yu Mei terkejut ketika tangannya terkepal. Namun, dia belum berbicara ketika Xiao Yan menariknya ke sampingnya. Dia mengangkat kepalanya dan secara kebetulan melihat senyum dingin dan acuh tak acuh yang tergambar di wajah muda itu. Jin Zhen dan orang lain mengungkapkan senyum gelap dan dingin di mulut mereka ketika mereka melihat tindakan Xiao Yan melindungi Yu Mei. Kedua kecepatan mereka tiba-tiba melonjak dan cincin sayap angsa di tangan mereka memancarkan kilatan dingin yang menakutkan di bawah cahaya keemasan.
Ledakan cincin api. Mulut Xiaoyan bergerak tepat saat kedua sosok itu masuk dalam radius 10 kaki dari Xiaoyan. Tangisan dingin tiba-tiba dipancarkan. Cincin api melingkar berwarna hijau giok tiba-tiba mulai menyebar seperti kilat dengan Xiaoyan di tengah. Hanya dalam sekejap mata, itu dengan keras menghantam Jin Zhen dan temannya. Ledakan yang jelas segera terdengar di dataran ini. Go! Cincin api meledak dan dua sosok yang dengan keras menyerbu segera terdiam. Mereka terbang mundur dalam postur yang sangat menyedihkan dan akhirnya perlahan berhenti setelah bergesekan di tanah selama lebih dari 10 meter. Suapan darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Mereka mengangkat kepala mereka dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka melihat pria muda berjubah hitam yang menyeringai itu. Tak satu pun dari mereka yang pernah mengira bahwa mereka akan dikalahkan secara menyedihkan oleh satu serangan. Tatapan terkejut mereka terjalin dari jarak yang sangat jauh. Mereka sepertinya memikirkan sesuatu dan keringat dingin segera menutupi dahi mereka. Ketidakpercayaan terkandung dalam suara serak mereka. Do Huang. Hati kedua orang ini dipenuhi dengan kepanikan ketika mereka mengucapkan kata-kata ini. Pria muda di depan mereka tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Mereka berdua mungkin bisa menerima dengan enggan jika ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli Do Huang. Namun, jika dia adalah seorang Do Huang, bukankah itu terlalu menakutkan? Namun, tidak peduli bagaimana mereka membalik-balik di dalam hati mereka, energi menakutkan yang terkandung dalam cincin api pasti hanya sesuatu yang bisa dilepaskan oleh elit Do Huang. Sejak kapan elit muda Do Huang muncul di Kekaisaran Jia Ma? Mengapa kita tidak pernah mendengarnya? Yu Mei juga melebarkan mulutnya yang kecil, ramping, merah karena terkejut saat badai muncul di dalam hati Jin Zhen dan rekannya. Dia juga tidak pernah membayangkan bahwa anak muda di sampingnya ini sebenarnya adalah seorang elit Do Huang. Apakah bakat pelatihan orang ini tidak terlalu menakutkan? Ci! Ci! Dua suara teredam muncul pada saat Yu Mei tertegun. Pada saat dia mengangkat kepalanya, dia hanya bisa melihat Jin Zhen dan rekannya dengan liar melarikan diri ke belakang. Dengan cepat, mengejar. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Yu Mei buru-buru menangis ketika dia melihat mereka berdua berusaha melarikan diri. Namun, sebelum suaranya selesai berbicara, dia sekali lagi terdiam saat dia menemukan bahwa Xiaoyan di depannya telah menghilang. Kecepatan ini, tangan halus Yu Mei mengusap keringat dingin di dahinya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya. Beruntung orang ini adalah seorang ahli dari Kekaisaran Jia Ma. Jika tidak, dengan hanya mengandalkan kecepatan ini, kemungkinan tidak ada orang lain selain yang mulia yang bisa menandinginya. Dua sosok jatuh dari langit saat Yu Mei menyeka keringat dinginnya. Akhirnya, mereka terlempar dengan keras ke tanah. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat bahwa mereka adalah dua ahli sekte angsa emas yang telah melarikan diri lebih awal. Namun, jelas bahwa kedua orang itu tidak lagi bernapas. Mereka berlari cukup cepat. Sosok Xiaoyan juga bergegas turun dari langit. Dia sembarangan menendang mayat dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Mata Yu Mei terkejut saat dia menatap kedua orang ini yang masih berakhir dalam keadaan seperti itu meskipun dengan jelas membelah diri dan melarikan diri ke dua arah. Dia sekali lagi mempelajari Xiaoyan yang perlahan berjalan dengan santai. Keringat dingin di dahinya menjadi lebih padat. Pada saat ini, kekuatannya pasti lebih kuat daripada beberapa ahli dari aliansi Yan yang berada di puncak kelas Do Huang. Bolehkah saya bertanya tentang nama Tuan? Yu Mei akhirnya bertanya dengan hati-hati setelah beberapa pemikiran melintas di hatinya. Xiaoyan tanpa sadar tertawa saat melihat sikap hati-hati Yu Mei. Ekspresi menggoda muncul di sudut mulutnya saat dia berkata, "Komandan Yu Mei, apakah kamu sudah melupakan si cabul kecil yang secara tidak sengaja melihatmu mandi di padang pasir dan dikejar olehmu sejauh ratusan kilometer?" Adegan dari gurun saat itu tiba-tiba terlintas dan muncul di benak Yu Mei ketika dia mendengar ini.
Dia kemudian melihat wajah muda yang agak familiar itu sekali lagi. Sepasang mata ular yang memikat tiba-tiba melebar. "Itu kamu,"